Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Karam Bapak Ustaz Haji Hamdi Ramadhan, Bapak Ibu jamaah sidang salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa di minggu kedua kita pada subuh lanjut dengan taklim. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh kita. Sebelumnya kita hadiahkan, kita bacakan suratul Fatihah pada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang sudah meninggal, dan juga kita kirimkan Fatihah untuk kita yang masih sehat, dan mudah-mudahan saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima iman-imannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita yang masih sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan istiqomahan dan kekuatan iman serta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah hadirnya koneksi salihah di Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Itu waktu kami persilakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'azzizatihi wa bi syafaatihi baraka wal karam min syaikhina min al-masyriq ila al-maghrib khususan bil baraka wal karam bil qadir شمال النكسباني حضرت إمام رباني حضرت شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب وفتاة العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati pengurus DKM Nurul Hidayah, baik yang hadir di majelis ini maupun yang hadir di tempat yang lain sambil mendengarkan pengeras suara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan melancarkan semua amal soleh yang telah diusahakan. Para penggiat aktivis kegiatan dakwatul Islamiyah, kegiatan thalabul ilmi di masjid ini, semoga Allah memberikan keistiqomahan dan senantiasa mencurahkan kebaikan kepada antum semua. Juga para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, para pejuang kebaikan, para pejuang salat subuh, insyaallah Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam semua tindak soleh kita. Amin. Allahumma amin. Para bapak dan saudara-saudaraku sekalian, juga para hadirin yang online, kita lanjutkan kajian kita di subuh-subuh yang lalu. Saya review sedikit tentang bagaimana mati dan wafat versi Al-Quran surah 39 ayat 42. Jadi ketika mati dan wafat berlaku bagi orang yang dalam keadaan terjaga, sebagaimana surah 39 ayat 42, itu kondisinya dimatikan dulu energi hayatnya oleh Allah, terjadi pada basyariah, lalu kemudian ruhnya diwafatkan. Kapan atau berapa lama waktu ketika antara mati dan wafat terjadi, hanya Allah yang maha berkehendak. Tapi biasanya tidak terlalu lama, mungkin hitungan beberapa milidetik saja. Mati terjadi pada basyar, wafat terjadi pada ruh. Matilah basyariah, ruh meninggalkan basyar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya begitu. Lalu kemudian wafat juga terjadi pada orang yang dalam keadaan tidak terjaga. Bisa dalam keadaan tertidur, orang pingsan, orang mati suri, orang koma. Badannya tergeletak di atas kasur, tapi hayatnya masih ada. Energinya masih ada. Ruhnya meninggalkan basyariahnya. Entah kemana. Bisa ke alam dimensi yang lain, entah itu alam ruh, entah itu alam apapun. Nah, nanti ruh akan mengalami pengalaman
bersama dengan bisa jadi ruh-ruh yang lain, bisa jadi dengan ruh-ruh orang soleh dia berjumpa, bisa jadi dia berjumpa dengan ruh-ruh orang tuanya, entah ayah atau ibunya yang telah meninggal, entah anaknya, entah siapapun yang telah mendahuluinya terlebih dahulu, atau bahkan juga berjumpa dengan orang-orang lain yang tidak dia ketahui sebelumnya, padahal orang itu masih hidup, atau juga berjumpa dengan ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh. Sebagaimana juga bisa saja terjadi bagi orang yang sedang dalam keadaan tertidur berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mampu mengingat pengalaman ruhaniyahnya itu dan kemudian dia ceritakan kepada orang lain, itulah yang disebut dengan mimpi. Itu ya, kita sudah bahas itu. Saat ruh masih dalam keadaan seperti itu, kemudian dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dalam keadaan tertidur, terbangunlah kita. Maka ketika kita bangun, disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kita kembali. Nah, itu sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melangsungkan lagi hajat hidup kita selama di alam dunia. Kita masih punya tugas untuk kembali memakmurkan bumi, kembali memberikan kesejahteraan kepada bumi, sebagaimana tugas seorang khalifah. Tetapi ada orang yang ruhnya nggak dikembalikan oleh Allah ketika tertidur, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ya, Allah kemudian menahan orang yang belum mati itu sampai dia menjadi mati, ditahan ruhnya, nggak dikembalikan oleh Allah. Nah, orang ini nggak ngalamin sakaratul maut, Pak, nggak mengalami sakitnya sakaratul maut karena dia sudah dalam keadaan tertidur, diangkat ruhnya oleh Allah. Gitu. Banyak kejadian seperti ini. Nah, ketika kita paham itu bahwa ruh hanya berpindah alam saja, dia tidak mengalami kematian, dia mengalami yang disebut dengan wafat, pindah dari basyariahnya yang ada di dunia, di alam fana hari ini, ke alam berikutnya yang disebut dengan barzakh. Nah, saat kematian tiba, kita mohon kepada Allah bahkan sebelum mati kita untuk dimudahkan oleh Allah kematian kita. Maka doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin alaina, mudahkanlah dan indahkanlah kami dalam keadaan sakaratul maut. Ya, berikanlah kami kematian yang mudah dan indah, bukan kematian yang susah dan menghinakan. Kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Jadi bukan wawanajata, wanajata. Jadi najah itu sudah menjadi diksi atau kata tersendiri, bukan wanajata. Jadi kalau wanajata, dan mohon dihindarkan kami ya Allah minan nar, dari siksa api neraka. Wanajata minan nar wal afwa indal hisab
dan maafkan kami saat hisab terjadi pada kami. Orang kalau banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah berupa material, itu hisabnya lama, Pak. Banget lamanya. Ente dapat dari mana itu material ente pakai buat apa? Nah, itu ditanya tuh di hisabnya. Ente manfaatin untuk siapa? Anda laksanakan di jalan Allah atau tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya begitu banyak. Semakin banyak hartanya, semakin lama dia dihisab. Semakin sedikit hartanya, makin sedikit dia dihisab. Makanya para pendahulu kita nggak mau berbanyak-banyak harta, yang penting cukup. Supaya hisab amal di akhirat nanti mudah. Kalaupun dia punya banyak, dia nggak kuasai sendiri, bagi-bagiin sama orang lain. Karena yang dibagikan itu sejatinya adalah milik dia yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Yang dia makan itu yang dihisab nanti. Yang dia konsumsi itu yang dihisab nanti. Sementara yang dia bagikan kepada pihak lain dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya nampung rezeki Allah, nampung, semua ditampung, tapi kemudian dibagikan lagi. Oh, itu hidup endah tuh, ya, nggak merasa memiliki, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu indah hisabnya kalau itu, Pak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak mau menumpuk-numpuk harta. Sampai makan pun dia nggak mau sendirian. Beliau kalau lagi makan ngundang orang lain, yo sini makan bareng sama saya, yuk. Itu. Lalu ngundang orang kalau makan. Rasulullah itu kemudian ditiru orang-orang soleh. Guru saya kalau didatangi oleh banyak orang, yang ditanya oleh beliau, sudah makan belum? Kalau belum makan tuh, ayo ke dapur tuh, udah banyak makanan, udah sedia makanan, udah memang buat dimasak buat tamu, memang siapapun yang datang makan, selalu ditawari makan. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sakaratul maut. Walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya kamu dapat melihat saat malaikat mewafatkan orang-orang yang ingkar, malaikat memukuli muka dan belakang mereka, memukuli wajah dan belakang mereka, sambil berkata, rasakanlah olehmu azab yang menyakitkan. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ya, makanya kita doanya kepada Allah minta dimudahkan dalam kematian, dan minta diindahkan matinya. Syukur-syukur dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Oh, Masya Allah. Oh, udah dipanggil kayak begitu mau udah kehormatan dah. Ya, Pak ya? Masya Allah. Oke. Ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim
Akhrijū anfusakumul yawma yukhrajūna adzābal hūn bima kuntum taqulūna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sekiranya kamu dapat melihat saat orang-orang zalim dalam himpitan sakaratul maut, para malaikat menghantamkan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah dirimu. Masya Allah. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu diganjar dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum taqulun, karena kamu mengatakan hal-hal yang tidak benar. Allahi ghairul haq, mengatakan yang tidak benar tentang Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am 93. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Ibnu Abu Dunya, beliau mendapatkan kabar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakitnya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipenggal pedang. Syukurnya zaman sekarang nggak ada hukuman mati dengan dipenggal kepala oleh pedang. Zaman-zaman dulu masih ada, entah mungkin di negara lain zaman sekarang ini masih ada. Ingat ketika Nabi Idris alaihi salam yang taat beribadah mengerjakan sholat puluhan rakaat sehari semalam, tak lupa berzikir dalam kesibukan di siang hari, catatan amalnya menjulang tinggi di langit, menarik perhatian malakul Israil, malakul maut. Malakul Israil memohon kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris alaihi salam. Turunlah ia bertamu ke rumah Nabi Idris alaihi salam, menjelma sebagai seorang lelaki tampan. Nabi Idris alaihi salam curiga tamunya bukan sembarang manusia biasa, karena ditawari minum nggak mau minum, ditawari makan nggak mau makan. Diam aja. Ditanya oleh Nabi Idris, siapa engkau sebenarnya? Kata beliau yang bertamu itu, aku malakul Israil. Hah? Kaget beliau. Kau sudah datang untuk mencabut ruhku? Selidik Nabi Idris alaihissalam. Kata Israil, tidak. Atas izin Allah aku hanya sekedar menziarahimu. Ziarah itu bahasa kitanya mengunjungimu. Nabi Idris kemudian berkata, kalau begitu akulah yang punya keinginan kepadamu. Nah ini luar biasa, unik nih Nabi Idris alaihissalam. Mintalah izin kepada Allah untuk mencabut ruhku, mewafatkanku, lalu kembalikan lagi agar aku mengalami kematian dan bertambah rasa takutku kepada Allah, sehingga meningkatkan amal ibadahku. Malakul Israil kan malaikat ya, nggak sembarangan melakukan tugas kalau nggak ada perintah dari Allah. Sementara izinnya beliau itu hanya sekedar mengunjungi, bukan mencabut. Kenapa beliau mengunjungi Nabi Idris? Karena kagum dengan amal solehnya Nabi Idris alaihi salam. Itulah orang kalau terkenal di langit begitu, Pak. Makhluk langit itu rindu sama orang yang amal ibadahnya nggak ketahuan sama manusia, tapi para malaikat tahu. Gitu. Ya. Lalu dia kembali kepada Allah, mohon izin untuk melakukan atau melakukan permintaannya Nabi Idris. Setelah dapat izin, lalu malakul Israil mewafatkan Nabi Idris alaihissalam, mencabut ruhnya dari jasadnya. Lalu beliau mengembalikan ruhnya setelah diangkat. Setelah itu
Malakul Israel bertanya kepada Nabi Idris, bagaimana rasa mati itu sahabatku? Nabi Idris kemudian menjawab, 1000 kali lebih sakit dari dikuliti hidup-hidup. Masya Allah. Dikuliti hidup-hidup Pak, kalau misalkan kambing gitu ya, hewan itu, kalau hewan korban itu kan udah mati baru kita kuliti gitu kan. Ini mah dikulitin hidup-hidup Pak. Jangankan dikuliti hidup-hidup, nih kulit ari-ari kita kelupas nih Pak, yang masih nempel sama tangan kita, sakitnya minta ampun. Nggak usah kulit, bulu-bulu yang nempel pada kaki dan tangan kita. Ini zaman-zaman sekarang ada aja banyak orang yang aneh tuh Pak ya, pengen mulus kulitnya, itu di wax. Di wax itu dicabut bulu-bulunya pakai alat tertentu yang model perekat, model lem solasi gitu Pak, ditempelin, udah ditempelin langsung dicabut seketika, gitu. Sakit itu Pak. Nah, itu baru kulit, baru bulu yang nempel di kulit. Belum lagi kalau kalau kita dikuliti, dilepas kulit kita dari badan kita, dan itu kita masih hidup saat itu. Nah itu kata Nabi Idris alaihissalam, 1000 kali lebih sakit dari dikuliti hidup-hidup. Masya Allah, sakit sakaratul maut itu. Lalu Malakul Israel berkata, padahal untukmu sudah kugunakan cara yang paling lemah lembut. Ya Allah, segitu paling lemah lembut ya. Nah, saya ini bridging saja. Nah, kita akan masuk kepada bahwa kehidupan kita nanti tidak hanya di alam dunia, kita akan mengalami kehidupan lain di alam yang lain itu. Urutan alam kehidupan kita itu, setelah kita dari alam arwah, kita kumpul dulu di alam arwah, lalu ruh kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita atau alam rahim selama 9 bulan 10 hari kurang dan lebih atau kurleb, lalu dilahirkan oleh ibu kita di alam dunia, dan kita mengalami pengalaman biologis di alam dunia ini ya. Ada ungkapan dari seorang filosof, kita bukanlah makhluk biologis yang sedang mengalami pengalaman spiritual, tetapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman biologis. Itu ya. Dalam bahasa kerennya, we are not human being spiritual experience, but we are human spiritual being having a biological experience. Gitu. Kita bukanlah makhluk biologis yang mengalami pengalaman spiritual, tetapi sesungguhnya kita adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman biologis. Ini yang kita di alam dunia. Kenapa disebut makhluk spiritual? Karena kita sebenarnya yang sejatinya kita adalah ruh, ya, yang telah diciptakan oleh Allah lebih dulu dibandingkan jasad kita. Itu ruhnya oleh Allah telah dicipta. Nanti saat waktunya tiba, janin yang sudah disiapkan oleh Allah sudah sempurna, ada bakal kepala, ada bakal tangan, ada bakal kaki, ada bakal jantung dan segala macamnya. Faida wa nafakhtu fihi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila sudah aku sempurnakan, maka aku tiupkan sebagian koleksi ruhku, kata Allah. Jadi ruh kita itu yang kita ada di alam arwah, yang kita adalah makhluk spiritual, itu dimasukkan tuh ke dalam janin kita.
Wallahu a'lam bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti melibatkan malaikatnya. Lalu kita lahir. Nah, saat itulah kita disebut sebagai mengalami pengalaman biologis. Pengalaman makan dan minum. Karena kalau makhluk spiritual itu nggak makan, nggak minum, Pak. Itu ya. Yang makan dan minum makhluk biologis, makhluk yang sedang mengalami pengalaman biologis. Makan, minum, kawin, ya. Itu, ngobrol dan lain-lain. Itu pengalaman biologis, umurnya nggak panjang selama di alam dunia itu. Paling banter zaman sekarang 100 tahun, itu pun udah lelah dia hidup di alam dunia. 100 tahun udah nggak bisa beraktivitas normal, senormal-normalnya orang bisa beraktivitas, bisa berjalan agak jauh, bisa melakukan aktivitas fisik agak lama. 80 tahun, 80-90 lah, udah 90 ke atas sudah mulai fisiknya udah mulai rentah. Maka jangan terlalu maksa Allah untuk memanjangkan usia kita. Ada kan doa, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangin umur kita. Umur ente dipanjangin 100 tahun ngerepotin orang lain. Minta umur yang bermanfaat, ya. Kalaupun panjang, usia di atas 80, tapi tetap bermanfaat. Nah, itu mintanya sama Allah. Oh, minta umur panjang, umur 100 tahun, 200 tahun, susahin orang, rawatin kita. Iya, itu ya. Nah, setelah di alam dunia, kita akan ada di barzakh. Alam antara untuk menuju akhirat, selanjutnya kita akan ada di alam akhirat. Mahwal barzakh, apa itu alam barzakh? Yakni periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Ilustrasinya kayak gini, Pak. Itu. Dan itu paralel. Ya, Pak. Saya bilang paralel karena bisa jadi alamnya ada di sebelah kita. Nggak jauh-jauh amat dari kita. Disebut dekat lah, kita kagak pernah ngeliat. Disebut jauh, banyak riwayat mengatakan yang udah di barzakh itu masih mampu menyaksikan, terutama orang yang diberikan nikmat barzakh, nikmatul qabri, itu mereka melihat kita. Nanti kita bahas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Masyaallah. Apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka yang kafir, ia berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah aku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalla fima taraktu, aku akan beramal soleh terhadap apa yang telah kutinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatu wa qatiluha, kalla innaha kalimatun huwa qatiluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, enggak akan pernah, never you kagak bakal bisa balik lagi ke jasad you, kata Allah. Never, enggak akan pernah. Sesungguhnya itu hanya omongannya saja. Wa min waraihim barzakhun, di hadapan mereka ada barzakh, ada pemisah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah sendiri bilang barzakhun, ya, pemisah.
Itu Pak. Jadi di barzakh itu banyak tuh yang lagi ngantri untuk menunggu yaumul sa'ah, yaumul qiyamah. Yang dapat nikmat kubur, ada yang ditidurkan oleh Allah. Tidur dia nikmatnya. Tapi kalau amal solehnya banyak banget, bahkan diberikan rezeki. Kalau dia terlalu banyak kejahatannya di alam dunia, dia akan mendapatkan siksa kubur, adzabul qabri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang dapat nikmat kubur, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un walakin la tash'urun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah sebagai mati. Bahkan sebenarnya mereka tak hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sholih. Amin. Allahumma amin. Di barzakh, karena dia mampu menyaksikan, mampu mendengar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Bahkan itu digambarkan, dilakukan, dicontohkan, dan ada aktivitasnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kita mengetahui dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, sebuah hadis, wa fi sahihain anhu min wujuhin muta'addidatin annahu amara bi qatli Badar fa'alku fi ghalib. Di dalam sahihain, maksud sahihain itu adalah kitab hadis riwayat dua imam, disebut dengan sahihain, dua sahih, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW dari beberapa jalan bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Tsumma jaa'a hatta waqafa 'alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Ya Fulan ibnu Fulan, wa ya Fulan ibnu Fulan, hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Fa inni wajadtu ma wa'addani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku adalah benar. Jadi Rasulullah ngajak ngomong tuh bangke-bangke kafir Quraisy. Dalam riwayat hadis yang lain, Fulan bin Fulannya itu disebutin nama-namanya, si Anu bin si Anu itu, para pembenci Islam. Kemudian Umar mendekat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu kepada jenazah-jenazah yang udah dilempar ke dalam lubang yang bekas sumur. Faqala lahu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, ma tahataba min aqwami qad jaisu. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah jadi bangke, menjadi jenazah? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi ba'atsani bil haqqi ma antum bi asma' lama aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban.
Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Seloroh kita kalau dia jawab, kita kabur duluan, Pak. Betul nggak? Bangke ngomong gitu. Untungnya yang menjawabnya bukan bangkainya, yang ngejawabnya adalah ruh yang masih di barzah, nggak jauh-jauh dari kehidupan saat itu. Inilah yang kemudian yang menjadi dasar para pengamal di kalangan tradisional untuk melakukan talqin dzikir kepada yang meninggal dunia di dalam kuburnya, gitu. Menjadi dasar ada talqinnya, ya. Nah ini Pak, jadi ini menandaskan bahwa ruh yang sudah mati itu nggak jauh-jauh ketika dalam proses penguburan dari jasadnya, masih mendengar. Sampai Umar pun heran, kenapa Rasulullah ngobrol sama jasad, sama jenazah, sama bangkai, gitu. Nah ini terdapat dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Al-Quran menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falawla idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa ketika ruh sampai di kerongkongan dan saat itu kamu memperhatikan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak mencermatinya. Orang Pak dalam sakaratul maut itu kalau kita perhatiin dan sempat mendampingin mereka, itu prosesnya lepasnya ruh itu diangkat oleh malakul Israel, dicabut itu, yang ditinggalkan pertama kali oleh si ruh itu adalah bagian tubuh yang paling bawah. Maka biasanya yang paling bawah itu dinginnya duluan, terus ke atas, ini mata ngikutin Pak, ngedelik itu mata ngikutin bagaimana ruh dicabut oleh malakul Israel. Kalau Bapak sempat perhatiin tuh Pak, saya ada videonya nggak ya? Ada ya? Mudah-mudahan masih ada. Tapi kalau nggak ada berarti nggak. Oh ya, nggak ada. Gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kemudian dalam proses itu kita lagi lupa sama Allah. Saat seperti itu kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah. Orang-orang yang dapat nikmat kubur dari Allah di barzah, dalam Al-Quran surah yang lain, surah Ali Imran ayat 169, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kalau tadi 2154, sekarang 3169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Dapat rezeki ternyata. Cuma rezekinya nggak kayak kita yang masih hidup di alam dunia, makan, minum, dapat pakai baju, ngobrol sama orang-orang dengan sebebas-bebasnya, gitu. Melakukan aktivitas sosial udah nggak lagi. Rezekinya kayak mana? Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Masyruk. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang apa yang dimaksud
surah Ali Imran 169 yang barusan tadi kita bahas. Beliau berkata, sesungguhnya kami telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arwah mereka di dalam rongga borong-borong hijau. Ada pelita-pelita yang tergantung di arasy. Mereka terbang dengan mudah di surga kemanapun mereka mendaki, kemudian kembali lagi ke pelita-pelita itu. Tuh rezekinya gitu, Pak. Lalu Allah Tuhan mereka mengunjungi mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami terbang dengan mudahnya di surga kemanapun kami kehendaki. Tuhan melakukan hal yang demikian 3 kali, dan ketika mereka sadar bahwa mereka tidak akan dibiarkan tanpa meminta sesuatu, mereka berkata, wahai Tuhan, kami ingin agar arwah kami dikembalikan ke jasad kami agar dapat gugur fisabilillah di jalan Allah sekali lagi. Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak memiliki keinginan lagi, mereka dibiarin. Oh, ya. Pengen kita punya nikmat kubur kayak gini, Pak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki itu kepada kita. Satu lagi hadis riwayat, di barzah ini kita menonton masa depan. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, At-Tabrani, Ibnu Abi Ad-Dunya, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang telah wafat mengetahui siapa yang memandikan tubuhnya, yang mengangkatnya, yang mengafaninya, dan yang menurunkannya ke kubur. Ya tentu mensolatkannya juga mereka melihat. Bukhari juga meriwayatkan, apabila seseorang di antaramu telah wafat, maka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang bakal tempat tinggalnya kelak di akhirat. Calon penghuni surga diperlihatkan kepadanya surga, calon penghuni neraka diperlihatkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu saat Allah membangkitkan kamu ke sana. Makanya hidup singkat kita di alam dunia, perbanyak amal solih. Ya Pak ya, sedikit lagi batas hidup kita nih, tidak banyak. Jangan nyangka bahwa kita bakal hidup selamanya. Ya Pak ya, makanya sama keluarga harus baik-baik, sama istri jangan galak-galak. Ya, yang galak-galak sama istri kasihan, udah ngebantu kita semenjak kita menikah dengan dia, kita udah disupport oleh dia, ya. Makanan pagi-pagi disiapin, pakaian kita dicuciin, disetrikain, dipakaikan ke kita, meskipun dia tidak punya pendapatan langsung dari atasan bekerjanya, karena kerjanya adalah di mana? Kerjanya di rumah, menjadi manajer, ya jangan bilang mengurus rumah tangga, manajer rumah tangga. Maka layak mendapatkan reward dari kita, laki-laki, ibu-ibu tuh ya, jangan galak-galak. Kita ngasih nafkah buat istri kita itu adalah bagian dari sedekah juga, infak gitu namanya, membelanjakan kepada keluarga. Ridho istri kita mendapatkan nafkah dari kita, dia senang. Kesenangan atau ridho istri itu mengundang rezeki yang lain, insya Allah. Itu ya. Ustaz, saya udah nggak ada istri, ya ada anak kan, ada cucu ya. Ini ya Pak ya, jadi baru sepenggal nih Pak, masih ada lagi yang lain-lain. Kalau ini kalau salah udah saya ceritakan ya kemarin ya. Oh ini sedikit aja nih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal mu'minu
hama ruhuhu haula darihi syahran. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Berarti nggak jauh-jauh Pak ya. Makanya yang ditinggal pun merasa apa ya, masih selalu dekat dengan ruh yang sudah meninggal dunia itu ya. Fayanzuru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaqsimu malahu wa kaifa yuaddi duyunahu. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Fa idza atamma syahran rudda ila hafratihi. Kalau udah lewat sampai 1 bulan, maka ruhnya dikembalikan ke makamnya. Fa yahumu haula qabrihi wa yanzuru miyatihi wa yad'u lahu wa yahzinu alaihi. Ia berkeliling di seputar kuburnya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan ngedoainnya serta orang yang bersedih atasnya. Fa idza atamma sanatan, kalau udah lewat 1 tahun, rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fihi al-arwahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupkannya sangkakala, termaktub dalam kitab Duratun Nasihin dan juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Begitu Pak. Hadis yang senada, al-mayyitu idza mata dirabihi daruhu syahran yakni biruhihi wa haula qabrihi sanatan thumma turfa'u ila sababil ladzi taltaqi fihi arwahul ahya'i wal amwati. Seseorang apabila meninggal, maka ruhnya dibawa berputar-putar di sekeliling rumahnya selama 1 bulan dan di sekeliling makamnya selama 1 tahun. Kemudian ruh itu dinaikkan ke suatu tempat di mana ruh orang-orang hidup bertemu dengan arwah orang mati. Hadis riwayat Imam Dailami dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Itu juga dikutip dalam kitab Al-Firdaus fi Ma'surul Khitab karya Ad-Dailami dan dalam kitab Bushra'ul Ka'ib bil Liqa'il Habib halaman 11 dan Syarah As-Sudur bi Syarhil Mauta wal Kubur halaman 262 karya Imam As-Suyuti. Begitu Bapak-bapak dan saudara-saudaraku. Maka yuk, semasa kita masih hidup, semasa masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, maka deketin Allah, minta rahmat Allah, minta hidup kita selalu diselamatkan oleh Allah, dibawa untuk menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah dijauhkan dari maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan? Mangga, silakan. Apa saking seremnya jadi nggak ada yang mau nanya? Baik ya, saya rasa cukup. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan karena terlalu berat materinya pagi ini, orang mau liburan diingetin sama mati. Ya memang harus kita ingetin hidup ya, kematian itu memang pasti ya. Mati itu ada, silakan. Sebelum salam ada aja yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang ditinggalkan mayit tulang ekor, jenazahnya berarti ya. Terus, waduh, saya belum dapat referensinya itu Pak. Ya, secara jasadiah memang nanti yang paling akhir tertinggal oleh jasadiah adalah tulang belulang. Ya, tulang belulang, bahkan tengkorak itu pun kalau misalkan kita lihat di museum-museum itu tengkorak
orang yang udah mati ribuan tahun masih ada itu. Ya, jangankan tulang ekor, bahkan tulang rusuk, tulang punggungnya masih ada. Gitu. Ya, tetapi kemudian mengatakan bahwa dengan tulang ekornya kemudian dibangkitkan, saya belum dapat referensinya, Pak. Barangkali Bapak ada referensinya, nanti di share ke teman-teman. Ya, saya belum dapat referensi hadisnya. Kalau itu berdasarkan ilmu sains, siapa penelitinya, mohon disampaikan ke kita semua. Itu Pak, jadi saya tidak bisa menjawab gara-gara tulang ekor itu kemudian kita dibangkitkan. Maksudnya mungkin dibangkitkan di alam sana ya, di yaumul ba'ats nanti. Tapi tidak ada hubungan dengan fisik sebenarnya ya. Ada lagi? Ya silakan. Hujan ditungguin sampai kapan Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang saya mengadakan bahwa malakul Jibril mendatangi Nabi Idris karena aku dengan ibadah-ibadah yang bernama sholat. Nah, sholat yang dilakukan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu akan sama dengan yang kita laksanakan. Baik. Ya. Dan yang kedua, ini juga saya punya teman yang kritis pada jawab kalah atau dulu paling ada minimal. Taruhlah mayat sudah dikubur, itu apakah kita dia mendengar? Dan ternyata tadi sudah ada referensinya bahwa mata mayat itu yang disampaikan oleh Imam juga bahwa mereka mendengar tapi saya akan memberikan penjelasan sambil emosi karena apa ya pertanyaan itu nanti kita sampaikan bahwa alam kubur itu sesuatu kalau tadi adalah logika yang ada kalau dasar ya di alam kubur di tanah itu kasih video saya nih Pak Ramayadi, nanti minjam videonya, kasih jelasin nama beliau video ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan terakhir sudah nggak usah dijawab berarti ya, kasih aja videonya. Yang pertanyaan pertama tentang bagaimana sholatnya para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya meyakini mirip dan identik. Bagaimana saya penegasannya? Penegasannya adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum beliau, setelah sampai Rasulullah ke Masjidil Aqsa, beliau diperintahkan oleh Malakul Jibril untuk mengimami sholat para nabi-nabi, yang nabi-nabi itu hadir pada saat itu di Masjidil Aqsa. Gitu ya. Saya meyakini benar bahwa cara sholatnya mirip dan identik dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi dasar kedua adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan cara sholat oleh Malakul Jibril. Berdirinya, rukunya, sujudnya, diajarin caranya. Artinya apa? Malakul Jibril pun pasti mengajarkan juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Yang ketiga, ini berdasarkan kenyataan. Kita lihat teman-teman kita, kalau yang Kristen Eropa Barat nggak pernah kelihatan cara ibadahnya seperti ibadah orang Islam. Tapi kita lihat teman-teman kita di Eropa Timur, khususnya Kristen Ortodoks, itu kita lihat cara ibadahnya mirip orang Islam. Dia ada berdirinya, ada rukunya, juga ada sujudnya. Itu artinya apa? Teman-teman kita di Eropa Timur, khususnya Kristen Ortodoks, itu masih mengadopsi ajaran Nabi Isa alaihi salam ketika di awal-awal sebelum ada perubahan-perubahan.
ketika masuk Kristen ke Eropa Barat, ya gitu Pak. Ya, jadi 3 hal itu yang meyakinkan bahwa para nabi-nabi sebelumnya sholatnya mirip dan identik dengan cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Saya rasa cukup, Bapak-bapak. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan pengalaman hadis-hadis, riwayat-riwayat hadis yang kita baca hari ini adalah melengkapi keyakinan kita terhadap bagaimana kehidupan di barzakh dan saat-saat penantian menuju alam akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat kubur. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma antas sami', anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan semua kami yang berkumpul di pagi hari ini. Di tengah hujan, di tengah turunnya air-air keberkahan yang engkau turunkan dari atas langit-Mu ini, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang solih, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan amal solih. Berikan kami kemudahan untuk menambah pundi-pundi kebaikan dalam catatan amal soleh kami, ya Allah. Tapi di balik itu semua kami mengharapkan ridha dan rahmat-Mu, ya Allah. Ridha dan rahmat-Mu yang paling penting. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Mudahkan kami dalam sakaratul maut-Mu. Mudahkan kami dalam kehidupan-kehidupan berikutnya di alam akhirat, ya Allah. Jikalau banyak amal-amal buruk